Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu guru harap kalian sehat selalu ya dan belajarnya tetap semangat. Pada hari ini kita masih belajar tema 4, subtema 2. Pembelajaran yang akan kita bahas yaitu mengenai pola lantai dan kebersamaan ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu ya, supaya Allah memberikan kita kemudahan dalam belajar. Nah, sudah siap kan untuk belajar? Kalau sudah siap, coba sekarang buka buku tema kalian halaman 82 ya. Kita amati gambar di bawah ini bersama-sama. Nah, di bawah adalah gambar apa? Gambar Dayus sedang melakukan gerakan tarian menyapu lantai ya. Nah, gerakan menyapu lantai ini dilakukan dengan kedua tangan memegang sapu ya sambil diayunkan. Kemudian untuk gerakan kepala ya bisa sambil melirik, dan gerakan kaki dilakukan dengan cara melangkah ya. Itu adalah contoh gerakan tari menyapu lantai. Nah, selain itu juga ya, dalam menari ada yang disebut dengan pola lantai. Nah, apakah kalian tahu apa sih pola lantai itu? Nah, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah gerakan yang dilakukan dengan cara berpindah tempat atau bergeser dari posisi awal, sehingga membentuk pola tertentu atau bentuk barisan yang baru. Nah, anak-anak ya, di sini ibu guru mempunyai contoh gerakan pola lantai ya. Gambar yang pertama bisa kalian amati ya di halaman 82. Gambar yang pertama ini adalah pola lantai horizontal atau lurus ke samping ya. Nah, kemudian pola yang kedua ini dinamakan dengan pola lantai vertikal atau lurus ke belakang ya, atau berbaris ke belakang. Nah, kemudian ya, gambar yang ketiga ini ya, pola lantai yang membentuk huruf V. Kemudian gambar yang keempat, pola lantai yang membentuk lingkaran. Nah, itulah anak-anak yang dinamakan dengan pola lantai dan macam-macam pola lantai. Kenapa sih harus menggunakan pola lantai? Nah, supaya ketika kita dalam menari itu tidak bosan untuk dilihat ya, tidak bosan dilihat oleh orang lain. Nah, kemudian menciptakan ya suasana baru gitu, supaya penonton itu senang gitu melihat tarian yang dilakukan oleh kalian ya. Itu tentang pola lantai. Nah, misalnya kalau di dalam buku pengertiannya kurang lengkap, boleh kalian tambahkan ya, tuliskan di buku tulis kalian. Nah, untuk pola lantai bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Kita buka buku tema di halaman 89 tentang cara menjaga kelas agar tetap bersih. Nah, kita baca sama-sama ya. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan. Misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak terjatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat. Kaki atau tangan bisa terimpit. Ketika membersihkan papan tulis, harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kebersihan kelas agar bersih dan sehat itu adalah penting.
Nah, barusan kan teks di atas itu ya, teks yang telah kita baca itu adalah cara menjaga kelas agar tetap bersih ya. Nah, kira-kira kalau kelas kita bersih, bagaimana perasaan kalian? Ya, mungkin akan nyaman ya, nyaman berada di kelas. Berbeda anak-anak, jika kelas kita kotor ya, akan merasa tidak nyaman. Kemudian belajar pun ya tidak nyaman, tidak enak gitu. Tapi kalau kelas kita bersih, nah dibersihkan setiap hari, akan jauh juga anak-anak dari penyakit. Ya, itu adalah manfaat kelas bersih. Dan cara menjaga kebersihannya juga harus dibersihkan setiap hari ya, itu caranya. Nah, kemudian buka di halaman selanjutnya ya, halaman 90. Kita amati gambar di bawah ini. Nah, gambar yang pertama ya, gambar yang ini adalah Siti dan Dayu sedang membersihkan ruangan kelas ya. Mereka sedang menyapu kelas. Kemudian gambar yang kedua ya. Gambar yang kedua itu sedang membersihkan kaca ya dari debu-debu ya. Pasti kan di kaca itu suka banyak debu-debu yang menempel ya. Harus dibersihkan juga. Kemudian gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga sedang menghapus papan tulis ya supaya bersih. Kemudian gambar yang keempat adalah merapikan meja ya supaya tidak berantakan. Nah, itu cara menjaga kebersihan kelas. Nah, sekarang anak-anak, tugas yang pertama ya. Tugas yang pertama, kalian harus menceritakan bagaimana sih caranya untuk menjaga kelas agar tetap bersih. Nah, tugasnya itu di video ya, diceritakan lewat video. Itu tugas yang pertama. Kemudian anak-anak, selanjutnya ya, di masih halaman 91 ya. Dayu dan teman-teman telah menjaga kebersihan ruangan kelas. Mereka menjaga kebersihan ruangan kelas bersama. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Sikap itu merupakan contoh kebersamaan di kelas ya. Nah, selanjutnya kita lihat halaman 93 ya. Halaman 93, sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas. Nah, sikap yang harus dimiliki itu contohnya seperti apa saja anak-anak? Nah, misalnya yang pertama ya, saling menghormati walaupun berbeda agama. Kemudian contoh yang lainnya, saling membantu teman ya apabila teman kita sedang kesusahan. Kemudian berteman dengan siapa saja. Nah, itu contoh kebersamaan di kelas ya. Nah, itu hanya contohnya saja. Kemudian kalian isi yang selanjutnya ya. Boleh, terserah kalian. Contoh kebersamaan di kelas itu bagaimana, seperti apa ya, terserah kalian. Nah, mungkin untuk tugasnya yang pertama tadi kan menceritakan cara menjaga kelas agar tetap bersih ya, menggunakan atau lewat video, dikirim seperti biasa. Kemudian tugas yang kedua di halaman 93 ya, menuliskan sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas. Nah, itu saja anak-anak pembelajaran hari ini ya. Cukup sampai di sini saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tanyakan. Selamat belajar, semangat juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.